Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Maka yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu adalah dosen pengampu daripada mata kuliah pengembangan kurikulum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mahdori. Kelas saya adalah kelas 4A. Saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang langkah-langkah dan strategi evaluasi kurikulum. Dalam mata kuliah pengembangan kurikulum terdapat ada evaluasi kurikulum, dan di evaluasi kurikulum itu terdapat langkah-langkah dan strategi evaluasi kurikulum. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Jadi evaluasi kurikulum itu adalah bagian dari sistem manajemen. Nah, sistem manajemen itu adalah perencanaan yang pertama, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah pelaksanaan, yang keempat adalah monitoring, dan selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini adalah bagian dari sistem manajemen, yang dimana evaluasi ini terdapat pada sistem yang terakhir. Yang selanjutnya adalah mungkin ya ada beberapa definisi tentang evaluasi, tetapi pada dasarnya evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Dan evaluasi juga merupakan tahap dalam memberikan pertimbangan dan keputusan. Memberikan pertimbangan dan keputusan di dalam evaluasi diistilahkan sebagai judgment. Evaluasi menurut Prin, yaitu salah satu ilmuwan, yang dimana kata Prin, evaluasi adalah sebagai kegiatan akhir dari proses pengukuran dan penilaian sehingga diperoleh keputusan. Dari beberapa pengertian di atas tentang evaluasi dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan yang sistematis yang mencakup pengukuran dan penilaian. Jadi perbedaannya adalah dalam evaluasi terdapat aspek pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut berjalan. Sama halnya dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu dirancang dari tahap perencanaan organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Oleh karena serangkaian tersebut, maka dibuatlah evaluasi. Tanpa evaluasi tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan, serta hasilnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah evaluasi kurikulum. Jadi dalam evaluasi kurikulum terdapat dua langkah yang harus dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, kita akan menjelaskan tentang tahap persiapan dulu. Nah, tahap persiapan pada dasarnya menentukan apa dan bagaimana penilaian harus dilakukan. Artinya, perlu rencana yang jelas mengenai kegiatan penilaian termasuk alat dan sarana yang diperlukan. Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan ini, yakni pertama yaitu menyusun TOR penilaian sebagai rujukan pelaksanaan penilaian. Dalam TOR ini jelaskan target dan sasaran penilaian, lingkup atau objek yang dinilai, organisasi yang menangani penilaian, serta biaya pelaksanaan penilaian. Itu dalam menyusun TOR penilaian.
Yang kedua adalah klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Ya, artinya dalam klasifikasi ini mengadakan penelaahan perangkat evaluasi seperti tujuan yang ingin dicapai, isi penilaian, strategi yang digunakan, sumber data, instrumen, dan jadwal penilaian. Yang ketiga yaitu dalam tahap penilaian itu harus ada uji coba penilaian atau yang disebut dengan tryout, yakni melaksanakan teknik dan prosedur penilaian di luar sampel penilaian. Tujuan utama adalah untuk melihat keterandalan alat-alat penilaian dan melatih tenaga penilai termasuk logistiknya, agar kualitas data yang kelak diperoleh lebih meyakinkan. Baik, selanjutnya teman-teman yaitu adalah tahap pelaksanaan, yaitu poin kedua daripada tahap persiapan. Nah, tahap pelaksanaan ini dilakukan setelah uji coba dilaksanakan dan perbaikan penyempurnaan prosedur serta instrumen penelitian. Langkah berikutnya adalah melaksanakan penilaian. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini antara lain yaitu pertama, yaitu adalah pengumpulan data di lapangan. Artinya melaksanakan penilaian melalui instrumen yang telah dipersiapkan terhadap sumber data sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang kedua adalah menyusun dan mengolah data hasil penilaian, baik data yang dihasilkan berdasarkan persepsi pelaksanaan kurikulum dan kelompok sasaran kurikulum maupun data berdasarkan hasil amatan dan monitoring penilai. Yang ketiga yaitu adalah menyusun deskripsi kurikulum tersebut berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Yang keempat adalah menentukan judgement terhadap deskripsi kurikulum berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Judgement dapat menggunakan dua macam logika, yaitu pertama logika vertikal dan yang kedua adalah logika horizontal. Yang kelima, yang terakhir adalah pembahasan dan pengukuhan hasil-hasil penilaian dalam satu pertemuan khusus yang melibatkan tim penilai dengan pelaksana kurikulum. Pengambilan keputusan dan mungkin dari unsur lain yang relevan sangat diperlukan sebelum hasil-hasil tersebut dimanfaatkan. Mungkin dari selain dua poin yang saya jelaskan tadi, yaitu tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan, ada beberapa pendapat terkait dengan langkah-langkah evaluasi kurikulum. Namun pada umumnya memang langkah-langkah evaluasi kurikulum itu mencakup yang pertama merancang, yang kedua adalah melakukan persiapan, yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, yang keempat adalah menganalisis, yang kelima adalah membuat konklusi, yang keenam adalah membuat rekomendasi, dan yang ketujuh adalah memanfaatkan hasil. Nah, sementara itu ada pendapat daripada Hermana Sunmantri pada tahun 2019 menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah yang pertama mempelajari kurikulum yang sudah ada. Yang kedua adalah menuliskan latar belakang atau alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. Yang ketiga adalah menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat adalah membuat rancangan evaluasi. Jadi membuat rancangan evaluasi daripada poin keempat ini. Yang kelima adalah mengumpulkan informasi data. Yang keenam adalah menganalisis informasi atau data. Yang ketujuh adalah merumuskan kesimpulan. Yang kedelapan adalah menginformasikan hasil. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah memanfaatkan hasil untuk merevisi kurikulum. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas daripada evaluasi kurikulum ini adalah strategi evaluasi kurikulum. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ada 4 jenis strategi evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah terdiri atas penentuan lingkungan tempat terjadinya perubahan.
terdapat berbagai kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi dan juga berbagai masalah yang mendasari timbulnya kebutuhan serta kesempatan untuk terjadinya perubahan. Yang selanjutnya adalah strategi kedua, terdiri atas pengenalan dan penilaian terhadap berbagai kemampuan yang relevan. Strategi ini sangat besar gunanya dalam pencapaian tujuan-tujuan khusus. Selanjutnya yaitu adalah strategi ketiga, terdiri atas pendekatan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program. Yang selanjutnya juga strategi keempat, yaitu terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai, sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Dan dalam daripada strategi evaluasi kurikulum, dalamnya terdapat prosedur strategi evaluasi kurikulum, yang dimana ada poin daripada prosedur strategi evaluasi kurikulum ini. Yang pertama adalah evaluasi kebutuhan dan feasibility. Nah, prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program. Yang kedua adalah menetapkan program yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat adalah meneliti riset yang telah ada. Yang kelima adalah menetapkan feasibility pelaksanaan program. Yang keenam adalah mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna berkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Selanjutnya, poin kedua dari prosedur strategi evaluasi yaitu adalah evaluasi masukan yang atau dikenal dengan input. Nah, evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini dapat dilihat dari hubungannya dengan hambatan, kecakapan kerja, keampuhan, dan biaya ekonomi. Jadi evaluasi masukan menuju ke arah pengembangan berbagai strategi dan prosedur yang dalam pembuatan keputusannya sangat dibutuhkan informasi yang akurat. Selain itu, masukan juga berusaha mengenali daerah permasalahan tersebut agar dapat diawasi selama berlangsungnya implementasi. Poin ketiga daripada prosedur strategi evaluasi yaitu adalah evaluasi proses. Nah, evaluasi proses adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, konstruksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Selanjutnya daripada poin keempat dari prosedur strategi evaluasi adalah evaluasi prosedur. Nah, evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan. Berbagai variabel yang bergantung pada tujuan, perubahan sikap, perbaikan kemampuan, dan perbaikan tingkat kehadiran. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.